Kami sehati sepikir datang kepadamu, memohon pertolongan kasih karuniamu, sehingga apa yang boleh kami bicarakan berkenan bagi hormat dan kemuliaan-Mu, membawa dampak bagi kami pribadi lepas pribadi. Sertai saudara-saudara kami yang saat ini belum masuk ke dalam link Zoom ini, Tuhan, sertai mereka, agar mereka dengan kesetiaan dan kesadaran mereka boleh mengambil bagian dalam pertemuan kami ini. Bila Tuhan juga menyertai pribadi lepas pribadi kami, Engkau menjauhkan roh-roh yang tidak berkenan bagimu, dan Engkau memberkati setiap alat yang boleh kami gunakan. Padamu Bapa, kami bermohon dan berserah, ampuni kelemahan kami dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih saudaraku kasih Tuhan. Hari ini kita sedikit mengulang daripada pelajaran yang kita sudah lewati, yaitu tentang kehidupan terencana gaya hidup orang-orang sukses. Tuhan mau kita menjadi orang sukses. Tapi apa yang membuat tidak sukses? Nah, ini yang kita perlu belajar hari ini. Bagi kita yang sudah melewati, kita perlu mengulangi supaya terjadi refreshing. Bagi orang yang belum pernah mengikuti, ini hal yang baru juga tidak kehilangan juga ya hari ini. Nah, jadi segala sesuatu yang berharga itu menanjak. Langkah aksi apa yang Anda lakukan minggu lalu, apa hasilnya? Pemahaman, petunjuk, baca secara bergiliran paragraf bawah. Saat Anda membaca, garis bawahi gagasan-gagasan yang menarik perhatian Anda. Apa saja yang dibutuhkan agar Anda sukses? Mungkin itu pertanyaan yang Anda tanyakan pada diri sendiri sebelumnya. Kebanyakan orang melakukannya. Jika Anda tanya dan itu sekarang, bagaimana Anda akan menjawab? Peluang, pendidikan, uang, hubungan dengan orang-orang yang berpengaruh, pengakuan bakat. Jika Anda bertanya kepada John C. Maxwell, apa jawabannya? Mungkin Anda akan terkejut. Dia mengatakan kehidupan terencana adalah kunci untuk semua yang ingin Anda dapat dalam hidup. Ini lebih penting dibandingkan dengan di mana Anda dilahirkan, berapa banyak bakat yang Anda miliki, atau jenis koneksi yang Anda miliki. Kehidupan terencana memampukan orang untuk naik, meraih kesuksesan, dan menjadi bermakna. Kebanyakan orang ingin sukses. Kebanyakan orang juga ingin membuat perbedaan. Mereka ingin hidup mereka berarti. Mereka memiliki niat baik tentang hal-hal ini, tapi niat baik tidak cukup untuk meraih sukses atau mengalami signifikansi. Itu membutuhkan kehidupan terencana. Sebaca sedikit lagi. John C. Maxwell menjelaskan bahwa kehidupan terencana ditandai dengan 3 kata. 1, disengaja. Menjadi terencana tidak pernah terjadi secara kebetulan. Hal ini menuntut orang untuk berpikir tentang kehidupan mereka, mempertimbangkan kemana mereka ingin pergi, dan merencanakan apa yang akan mereka lakukan. Konsisten menjadi terencana membutuhkan seseorang untuk melakukan tindak lanjut setiap hari, minggu demi minggu, tahun demi tahun. Kehidupan terencana adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan. Kembang keras menjadi terencana adalah pilihan yang harus kita buat dan terus lakukan saat kita menghadapi tantangan dan tantangan. Membuat perbedaan membutuhkan usaha yang berkelanjutan. Nah, jadi dari ayat ini, dari apa yang kita baca tadi, dari penjelasan ini, saya sendiri selalu dikoreksi. Nah, tadi katakan pertama disengaja. Nah, manusia sering berdalih jikalau dan jikalau dan jikalau. Ini kata-kata jikalau ini sering ya diucapkan oleh orang-orang tertentu. Jikalau. Jadi jikalau apa? Jikalau ada waktu. Ya, jikalau. Nah, padahal masalah waktu itu adalah kita harus memang sengajakan. Nah, saya sendiri melihat ini bahwa ada bagian-bagian yang perlu saya tingkatkan, yaitu tentang kata disengaja ini. Nah,
pelajaran yang kita sama-sama pelajari banyak mendorong saya untuk terus maju dan maju. Yang kedua, konsisten. Nah, konsisten ini juga artinya terus-menerus, bukan hanya sekali-sekali, tapi terus-menerus. Yang ketiga, kemauan keras. Nah, hambatan yang bisa terjadi dalam pelajaran kita hari ini yaitu tentang malas. Kadang-kadang malas, besok saja, sudah tunda waktu. Nah, tapi saya belajar, karena saya belajar bukan dari suksesan, belajar dari kegagalan. Di mana gagalnya? Nah, saya belajar dari situ. Nah, 3 hal yang sangat mendasar yaitu disengaja, konsisten, kemauan keras. Nah, ini luar biasa bagi saya dampaknya untuk saya tetap hidup bergairah, ya, dan terus bergairah dan terus bergairah. Nah, ini satu kesaksian buat saya sendiri bagaimana dalam posisi sekarang, tapi saya bisa bergairah memang karena diawali DKK tadi, disengaja, konsisten, dan kemauan keras. Nah, ini yang membuat saya tidak lagi berpikir tentang yang lain-lain, tapi berpikir tentang bagaimana untuk mencapai kepada level-level berikutnya. Tentu semuanya ini adalah kita utamakan Tuhan. Tapi Tuhan juga tidak bekerja dengan begitu saja tanpa juga ada respon dari kita. Respon kita memang betul-betul memberikan waktu kita. Kita sengajakan bagaimana supaya kita memang meningkat. Kita memang saling konsisten, bukan sekali-sekali, tapi terus-menerus. Dan kita punya kemauan, ulet. Nah, ini juga bagian yang Tuhan mau. Ya. Nah, ini pengalaman saya sendiri. Ya. Mungkin Ibu Nur bisa bagikan sedikit pengalamannya atau apa yang sudah dibaca dalam minggu-minggu yang lalu. Silakan Ibu Nur. Ibu Nur ada, silakan bagi pengalamannya. Baik, terima kasih. Gaya hidup orang sukses. Ini tema kita yang kita bahas sekarang ya. Oke. Dulu, ini saya matikan dulu. Di sini kan yang langsung masuk ke dalam pengalaman gitu. Ya, kan ini kan udah kita pelajari kemarin. Jadi kita mungkin dalam aplikasinya ya, itu yang kita perlu juga. Oke, ya. Untuk menjadi orang sukses tentunya poin-poin yang tadi baru dibacakan oleh pastor, ya memang itulah yang dikehendaki, sehingga yang menjadikan gaya hidup kita tentunya. Ya kan? Melakukan itu dengan sengaja. Jadi bukannya tiba-tiba seperti itu atau tanpa direncanakan. Semuanya itu harus terencana gitu. Dan ketika kita masuk ke dalam proses perencanaan itu, tentunya kita harus lakukannya secara konsisten. Itu benar memang. Dan dibarengi dengan kemauan keras. Walaupun terkadang 3 hal ini kita sudah lakukan, tetapi masih ada faktor lain yang menghambat gitu dalam pengalaman diri saya gitu. Kenapa tidak? Saya terus terang dari masa sekolah tuh saya tuh boleh dibilang paling rajin lah gitu ya, walaupun enggak termasuk orang pinter artinya gitu ya, tapi saya rajin gitu. Nah, dari kerajinan saya itu ya mendapatkan hasil, artinya di kelas itu ranking gitu. Tapi gaya yang saya jadikan gaya hidup itu benar. Nah, tetapi yang seperti saya utarakan tadi, ternyata tidak hanya 3 faktor ini saja yang menentukan sukses gitu, ya kan? Di sini ada orang-orang sukses, jadi kan? Padahal gaya hidup saya sudah saya buat sedemikian rupa seperti halnya yang
dirinci 3 pokok besar di sini kan. Tetapi pengalaman hidup saya saya beranggapan itu nggak sukses. Kenapa enggak? Karena saya udah punya waktu itu, saya punya goal ya. Goal saya itu saya ingin meraih beasiswa ya, entah dari negara manapun. Saya goal saya itu di sana itu saya buat goal seperti itu. Tapi dalam kenyataannya ada faktor dari luar yang menghambat menjadi tidak sukses gitu. Sudah pernah saya saksikan juga dalam grup kita ini, ketika tahun 88 saya saya berhasil menempuh seleksi awal dalam perolehan scholarship dari Fulbright Amerika. Ya, saya cukup senang ketika itu. Saya beranggapan sukses kayaknya udah di depan mata gitu kan. Tetapi di luar dugaan, rupanya Tuhan berkehendak lain. Suami saya harus meninggal gitu, walaupun tanpa sakit penyakit yang serius gitu. Ya memang sih dia lahir dengan ginjal 1 gitu, tapi di dalam sepanjang hidupnya dia tidak menunjukkan sakit yang serius gitu, yang membuat menjadi perhatian khusus gitu, enggak. Biasa-biasa aja, semua aktivitas dilakukan seperti biasa. Dia tim football di kantornya gitu, kegiatan-kegiatan lain. Dia menjadi ketua pembangunan di gereja, apa segala macam, pokoknya seperti layaknya yang lain-lain lah bisa dilakukan semua. Tapi meninggalnya itu benar-benar mendadak gitu, tanpa ada sakit penyakit gitu. Siangnya masih kerja gitu, malamnya kita masih latihan kur gitu, karena kami sama-sama penyanyi kur gitu kan. Malam masih latihan kur, padahal latihan lagu kita tuh mau dinyanyikan Jumat Agung, karena besoknya itu Jumat Agung gitu kan. Justru akhirnya kami nggak bisa ikut nyanyi di gereja, padahal udah latihan kan. Meninggal di situ di pas Jumat Agung tanggal 1 April 88. Nah, ini pengalaman yang saya hadapi, artinya gaya hidup yang sudah saya buat sedemikian rupa dengan 3 poin besar tadi, tetapi bukan berarti sukses didapatinya gitu. Saya beranggapan saya nggak sukses di situ, karena goal yang saya buat itu tidak dicapai oleh saya. Dengan keadaan yang menghambat, situasi dari lingkungan, dari luar saya, sehingga tidak mencapai gitu. Nah, disitulah masih ada faktor lain rupanya untuk mencapai sukses itu, bukan hanya 3 faktor ini gitu. Itulah pengalaman yang saya hadapi. Ya. Sehingga saya mengundurkan diri setelah seleksi pertama saya berhasil, saya mengundurkan diri, tidak mengikuti lagi seleksi berikutnya, karena saya nggak mungkin saya tinggalkan anak 4 di usia balita tanpa ayah. Kalau ayahnya masih hidup kan saya pergi belajar, ayahnya masih ada di sini kan, bisa jaga mereka gitu. Lah kalau dia udah meninggal, yang jaga siapa gitu. Saya akhirnya urung lah niat saya, walaupun itu merupakan goals dari mulai saya menginjak bangku sekolah remaja gitu. Saya punya cita-cita begitu, karena terus terang keterbatasan ekonomi dari orang tua yang hanya pegawai negeri sipil, tahu aja lah pegawai negeri sipil gajinya berapa sih gitu kan. Jadi fasilitas beasiswa itu memang betul saya ingin capai gitu. Gitu. Tapi ya puji nama Tuhan, 20 tahun kemudian dapat juga saya beasiswa dari pemerintah Indonesia gitu. Walaupun nggak dari luar negeri. Kerinduan saya kan dari negara luar gitu kan, sehingga saya punya pengalaman tambah untuk ini. Gitu. 20 tahun kemudian, tahun 2008 saya baru dapat. 20 tahun, tahun 88 harusnya saya bisa gitu mengikuti, tahu-tahu 20 tahun kemudian baru saya dapat itu beasiswanya itu. Yang tapi dari pemerintah Indonesia gitu. Ya puji nama Tuhan, walaupun itu tetap juga namanya saya dapatlah beasiswa gitu. Saya selesaikan masternya gitu.
Terima kasih Pak, itulah Ya, pengalaman terima saya. kasih. Terima kasih. Hmm. Nah, di sini walaupun tidak dijelaskan apa yang maksudnya sukses, tapi saya membawa kita sukses itu tidak berfokus kepada materi, ya. Walaupun itu salah satunya, ya, tetapi tidak fokus pada materi. Karena kalau nanti fokusnya kepada materi, nah kalau orang yang secara materi nggak mengalami seperti yang kita harapkan, dianggap nggak sukses. Ya. Jadi ya walaupun di sini tidak dijelaskan sukses seperti apa, tapi saya bisa perjelas arti sukses itu begini, ya. Mungkin secara materi kita ya dengan hidup pola sederhana. Tapi dalam kondisi kekurangan pun dalam pola sederhana tadi, kita masih bisa membantu orang untuk sukses. Kenapa? Kenapa bisa sukses? Karena kita sengaja. Karena kita berpikir apa yang bisa aku bantu buat orang lain. Apa yang bisa aku lakukan untuk orang lain. Nah itu kan harus disengaja dulu. Jadi bukan nilai besar baru dianggap memberi. Kadang-kadang hanya kita memberi perhatian. Kadang-kadang kita hanya memberi pandangan hidup. Dulu kita tidak sampai ke tingkat sana. Tapi sekarang kita bisa memberi pandangan hidup. Memberi nilai-nilai hidup. Nah, jadi intinya memberi. Bukan artinya menerima. Kalau menerima sudah banyak orang mau minta dan minta. Tapi sukses di sini, saya cenderung melihat bagaimana apa yang kita dapat dari Tuhan. Karena memang kita sengaja, ya kita meningkatkan diri. Nah, kita punya pengalaman, kita bagi sama orang lain juga bagaimana kita menerapkan nilai-nilai ini. Itu adalah bagian dari sukses. Karena yang kita ceritakan pengalaman hidup. Kita nggak tibakan kepada hasilnya, tetapi bagaimana prosesnya. Nah, prosesnya inilah yang kita bisa sampaikan sehingga orang lain pun bisa mengikuti jejak-jejak yang kita alami. Sehingga kalau kita berhasil menerapkan ini ke orang lain bisa melakukannya dan dia mendapatkan juga bahkan lebih dari apa yang kita dapatkan. Itu namanya sudah sukses. Sukses. Nah, karena sekarang ini butuh orang-orang yang bisa cerita tentang hidupnya. Kita sekarang ibarat sekolah kehidupan. Nah, kalau kita nggak bisa cerita tentang kehidupan kita, ya berarti nggak ada yang kita bagikan. Dan juga tadi konsisten. Nah, apa konsisten di sini? Apa saja yang kita dapatkan, kita anggap itu bukan milik kita semua. Apa bentuk materi. Nah, ini saya dapatkan sendiri ketika saya berdoa. Jadi ketika saya dapat sesuatu, karena saya tahu ini adalah ada bagian orang lain di situ, saya bagikan lagi ke orang lain. Nah, kalau dulu cenderung saya untuk saya keep, untuk simpan. Dan jangan keluar, kira-kira begitu ya. Nah, tapi saya merubah cara pandang saya. Karena firman Tuhan mengatakan, berubahlah oleh pembaruan budimu. Dari kata sukses di sini saya bisa kasih jelaskan, dalam kondisi apapun yang kita sedang hadapi, kita bisa jadi berkat. Jadi berkat bagi orang lain. Ya. Jadi saksi bagi orang lain. Bukan jadi sanksi, tapi jadi saksi. Kenapa? Karena tinggal tadi, kita juga punya kemauan. Kemauannya apa? Kita mau terus bagaimana kita meningkat cara memandang situasi. Nah, caranya begini, kadang-kadang kondisi sekarang ini orang punya pandangan yang salah. Salah berkata bukan 100% salah, tapi ketika melihat kondisi sekarang, dia lihat, waduh, kondisi situasi makin sulit, hidup makin sulit. Nah, sama dengan 10 pengintai. Kita nggak mampu, kita nggak sanggup untuk masuk
menerus tanah Kanaan yang diintai itu. Nah, tapi dua pengintai yang Musa, dia bisa mampu melihat nilai-nilai positif. Nah, jadi sukses ini maka dari awal kan kita belajar tentang sikap. Sikap itu cara pandang kita bagaimana menghadapi situasi. Kalau cara pandang kita sudah benar, maka yang lain-lainnya mengikuti, termasuk berkat jasmani. Itu juga mengikuti. Nah, karena kita juga mau bercerita bagaimana Tuhan memberkati kita sampai hari ini. Itu arti sukses. Nah, makanya kita lanjut lagi sedikit sebelum saya tanya kepada yang lain. Ada di sini Ibu Rina. Ibu Rina ada, Ibu Rina bisa buka mic-nya. Ibu Rina, kita baca sedikit lagi. Ibu Rina ada? Lagi. Oh, Ibu, bukan Ibu ya? Deria De Fretes. Bisa buka mic-nya. Ya, coba. Ada bahannya kan? Saya baru join hari ini, Pak. Bahannya belum ada sampai sekarang. Oke. Kalau gitu saya baca lanjut ya. Ya. Atau Ibu Nur baca. 3 kata ini sangat penting. Ibu Nur bisa baca? Baca yang mana? 3 kata ini sangat penting. 3 kata ini sangat penting bagi Anda untuk menempuh perjalanan menanjak yang signifikan. Terus lanjut. Kebanyakan orang mengandalkan niat baik mereka, berharap bahwa hal itu akan cukup untuk meraih sukses dan mengalami signifikansi. Tetapi ada dunia yang berbeda antara niat baik dan kehidupan terencana. Terus lanjut. Saya daftar kata-kata berikut dan amati perbedaan di antaranya. Niat baik berupa hasrat, tapi kalau hidup terencana itu berupa tindakan. Niat baik berupa keinginan. Kalau hidup terencana berupa tujuan. Niat baik suatu hari. Hidup terencana hari ini, artinya lebih jelas ya, lebih pasti. Niat baik berupa fantasi. Kalau hidup terencana berupa strategi. Niat baik itu harapannya dengan kata semoga. Seringkali kita dengar itu semoga. Berarti kita jangan biasakan lagi ya menggunakan kata semoga ya. Hidup terencana itu pasti. Niat baik bentuknya pasif. Tapi kalau hidup terencana bentuknya aktif. Niat baik dilakukan kadang-kadang. Tetapi kalau hidup terencana dilakukan secara terus-menerus. Niat baik berupa emosi. Tapi dalam hidup berencana bentuknya disiplin. Niat baik dia mengatakan harus, tetapi kalau di dalam hidup terencana mengatakan pada dirinya saya akan. Oke, sampai sini dulu ya. Jadi ini sebagai patron untuk kita bisa lihat pada diri kita sendiri mana lebih dominan niat baik atau hidup terencana ini. Nah, kalau lebih banyak hidup terencana lebih menonjol, di sini akan terlihat kesuksesan demi kesuksesan. Contoh, ya, kalau hanya hasrat, ada orang begini, ya saya kalau Tuhan berkati saya mau jadi hamba Tuhan. Saya mau melayani sepenuh hati.
Itu niat atau hasrat namanya kan. Nah, kalau tindakan berbeda. Berkat yang Tuhan berikan saat ini adalah berupa ungkapan syukur. Saya mulai ada tindakan untuk ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Apakah namanya bersaksi, apakah membagikan firman, itu ada tindakan. Nah, saya terus terang, saya bisa berbahasa Inggris bukan karena IQ saya tinggi. Nah, bahkan SD saja saya beritahu, saya belum tahu bahasa Indonesia waktu itu, masih bahasa daerah. Boro-boro bahasa Inggris ya. Tapi saya tidak hanya sampai niat atau keinginan, enggak. Jadi saya belajar namanya hidup terencana. Bagaimana hidup terencana yang saya lakukan supaya saya bisa berbahasa Inggris? Setiap waktu lowong, waktu kosong, walaupun itu setengah jam, saya pasti buka pelajaran-pelajaran bahasa Inggris. Minimal saya bisa menghafalkan berulang-ulang kata demi kata. Mulai menghafalkan kalimat demi kalimat. Nah, itu yang saya lakukan, tindakan. Nah, mulai saya mencari teman-teman yang bisa berbahasa Inggris. Saya mulai komunikasi dengan mereka. Kenapa? Saya ada tujuan. Ya, tujuannya apa? Supaya saya pertama bisa berkomunikasi lebih baik daripada sebelumnya. Jadi kehidupan hari ini harus jauh lebih baik dari yang kemarin. Seperti itu. Nah, apa strategi yang saya lakukan ya untuk saya bisa berbahasa Inggris? Mulai saya pergi ke toko buku, ya ini saksian ya. Saya mulai ambil buku-buku yang ada kasetnya. Jadi buku bahasa Inggris ada kasetnya. Waktu zaman Walkman, ya. Jadi bisa pasang kaset, dengerin sambil nyari buku. Nah, itu saya lakukan. Nah, itu strategi-strategi. Karena saya tidak menemukan lawan bicara. Nah, saya buat itu. Nah, saya mulai aktif. Aktifnya apa? Mulai artinya setiap kesempatan kalau memungkinkan saya berbahasa Inggris. Kadang-kadang saya berbahasa Inggris di depan cermin. Depan cermin, bayangkan. Kayak orang gila, orang lihat seperti itulah. Nah, dan itu terus saya lakukan. Dan saya belajar mendisiplinkan diri. Dan akhirnya kalau saya hari ini bisa berbahasa Inggris, itu bukan satu hari. Tapi ada proses. Nah, kadang-kadang prosesnya inilah orang yang tidak mau melakukannya. Lebih tertarik melihat hasil. Nah, tapi hari ini kita belajar terus. Belajar terus. Nah, jadi bentuknya bukan hanya soal bahasa Inggris, tapi bentuk yang lain juga, apa saja yang bentuknya. Tapi kita bisa mencapai sesuatu yang kita rindukan dan benar-benar terlaksana. Kenapa? Karena kita tidak hanya sampai niat, tapi ada hidup terencana, ada tindakan, ada tujuan. Dan kita tidak berkata kemarin, tapi hari ini ada strategi, ada hal yang pasti. Kita sikapnya aktif dan terus menerus kita mendisiplin diri. Nah, dengan cara demikian, Tuhan itu bekerja lebih dahsyat lagi. Karena kita sendiri juga sudah memberikan motivasi pada diri kita sendiri. Maka Tuhan dahsyat. Karena dari situlah Tuhan berkaryakan dahsyat. Jadi orang-orang yang sukses itu bukan karena jauh lebih pintar, tapi dia menerapkan nilai-nilai seperti ini. Nah, mungkin dalam hal ini Pak Frankie Sanjaya ada pengalamannya bisa bagikan dengan apa yang kita pelajari hari ini. Buka mic-nya, Pak Frankie. Nanti sudah Pak Frankie baru Pak Robert Tarigan. Pak Frankie dulu, silakan. Ya. Ya baik, Shalom, selamat malam semua. Pengalaman mungkin karena masih muda jadi agak kurang terlalu banyak, Pak.
Karena saya lulus SMA, langsung masuk sekolah Alkitab. Lulus SMA umur saya 16 tahun lebih, hampir 17. Masuk sekolah Alkitab umur 17, 18, 19, 20. 21 saya lulus, dan sekarang usia saya 22. Mungkin agak kurang banyak, tapi ketika saya ada di asrama atau di sekolah Alkitab, banyak hal yang saya pelajari atau gaya hidup yang terencana, yang terbawa sampai sekarang. Contohnya hidup terencananya, setiap bangun pagi, tidur, terserah tidur jam berapa, bangun, otomatis jam 4. Bangun, duduk, cuci muka dulu, duduk, berdoa dan baca Alkitab. Itu semenjak sekolah, jadi sudah terencana dan sampai sekarang. Dan minimal 1 tahun selesai sekali baca Alkitab, minimal. Jadi mungkin dalam hal yang seperti itu. Ya, oke. Mantap, mantap Pak. Ya, terima kasih. Ya, Pak Robert tadi kan, silakan Pak Robert. Ya, seperti Bu Nur bilang tadi, saya sebenarnya bukan orang yang pandai, tapi saya orang yang tekun belajar. Jadi saya ingat waktu sebenarnya nggak pernah mimpi mau kuliah, mau ambil S1, S2, S3 gitu ya. Tapi ketika Tuhan memanggil saya jadi hambanya, terbuka jalan. Saya ingat waktu saya ambil S1 itu, saya menyadari adanya teman-teman saya yang jauh lebih pintar dari saya. Tapi mereka saya lihat kadang-kadang menganggap enteng suatu pelajaran, khususnya pelajaran-pelajaran yang mereka pikir nggak apa-apanya itu gitu. Nah, saya semua pelajaran saya pelajari sungguh-sungguh, termasuk bahasa Inggris. Puji Tuhan, waktu penamatan itu saya nomor 1 paling depan. Nah, jadi ketekunan, kerajinan belajar, itu kan hidup terencana itu kan. Juga seperti sekarang di Kingdom Family, ini umpamanya kita bangun pagi-pagi, kan bisa saja sebenarnya kita enak-enak tidur sampai jam 6 pagi gitu ya, nggak ikut persekutuan. Nah, tapi kita sudah hidup terencana, ikut pagi-pagi, kita ikut berdoa, diberkati dengan firman Tuhan, dan berbincang-bincang. Nah, kita dapat banyak masukan. Jadi gaya hidup orang yang sukses itu adalah hidup yang terencana. Ya, puji Tuhan, Tuhan menolong saya sehingga saya bisa ambil S1, S2, S3. Semuanya oleh karena anugerah Tuhan dan juga ketekunan belajar. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Robert. Wah, ini Bapak punya pengalaman juga menjadi berkat bagi kami yang mendengarkannya ini. Luar biasa. Jadi sebelum Inarido, Pendeta Januari Mandropa, silakan Pak, bagikan pengalamannya ya yang berkaitan dengan bagaimana tadi langkah-langkah sukses tadi, ya karena tidak cukup hanya niat baik. Aduh, maaf Pak, saya masih di jalan nih. Oke, ya. Saya dari orang mati. Ya, Pak Mandropa, silakan Pak.
Mendropa, mana Mendropanya udah keluar? Baik, Oh iya, ya. selamat malam semuanya. Ya, Malam. Shalom Pak, salam. puji Tuhan. Kalau bicara pengalaman, tentu apa yang hari-harinya kita lakukan dan yang kita alami. Nah, yang penting bagi saya dalam perjalanan hidup ini adalah saya pernah memberikan satu istilah, boleh mencuri tapi jangan sampai ada kehilangan. Ya, ya, boleh mencuri tapi jangan sampai ada yang kehilangan. Nah, apa itu maksudnya? Adalah seperti ini contoh. Kalau saya berbicara dengan Pak Surbakti, tentu ada hal-hal yang memberi saya pengetahuan, yang membuat saya mengetahui dari yang saya tidak ketahui dan saya bisa ketahui. Saya bicara dengan Pak Tarigan, demikian pula. Karena saya menyadari bahwa hidup saya penuh kekurangan dan keterbatasan. Nah, dari kekurangan saya, dari keterbatasan saya, tentu ketika saya berkomunikasi dengan seseorang yang punya pengalaman, boleh juga yang saya katakan sudah lebih berumur dari saya, itu adalah sesuatu yang membuat saya mendapatkan pengetahuan yang mana itu akan saya jalankan. Sehingga pada prinsip saya begini, dia bisa, kenapa saya tidak? Nah, tentu dalam hal ini dia bisa itu karena dia belajar. Ya. Dia bisa itu karena dia sungguh-sungguh. Nah, tidak juga tertutup kemungkinan saya juga belajar kepada yang di bawah umur saya atau yang masih muda dengan saya. Ya. Karena kita tahu di zaman sekarang ini tentu ada hal-hal yang kita tidak ketahui. Ya. Tentu anak-anak muda sangat respon sekali dan sangat cepat sekali untuk mendapatkan hal-hal yang baru. Nah, jadi buat saya siapapun mau yang muda dari saya, apalagi yang tua sebaya dengan saya pasti mencuri ilmunya. Yang penting tidak ada yang kehilangan, sehingga saya tidak bisa masuk ke ranah hukum dan tidak dikatakan pencuri, karena pencuri itu adalah orang yang mengambil yang bukan haknya dan merugikan orang lain. Tapi saya tadi mengistilahkan bahwa boleh mencuri tetapi jangan ada yang kehilangan. Kira-kira begitu menurut saya, Pak Surbakti. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Pendeta Januari Mendropa, pengalaman hidupnya sudah pegang buat kita. Nah, sebelum serahkan kepada Mr. Tali Luelilim, nah, saya sendiri banyak pengetahuan saya bukan karena duduk di bangku sekolah, tapi learning by doing. Contoh aja yang simple. Zoom ini saya sebenarnya masih baru, saya belajar Zoom. Tapi tidak hanya hasrat, tidak hanya keinginan atau suatu hari, tapi saya belajar hidup berencana. Ada tindakan-tindakan. Ya, sebagai contoh ya, Zoom ini kan butuhkan biaya. Setiap bulan udah sekian. Ada nominalnya. Padahal kalau pikir-pikir dari mana lagi nanti bayar per bulan. Tapi karena ada tindakan dan Tuhan bekerja. Pada waktunya bisa terbayar. Dan Zoom ini punya tujuan. Supaya apa? Memberkati banyak orang. Jadi bukan
gagah. Nah, terus bagaimana strateginya? Ya, mulailah undang teman-teman supaya ikut gabung dalamnya. Karena pekerjaan seperti ini tidak seorang diri, tapi dalam tim. Nah, dengan seperti ini, saya bisa melihat Tuhan memimpin. Kenapa? Karena kita belajar bukan hanya sekedar niat baik atau hasrat, tapi ada tindakan-tindakan. Dan ini saya alami sendiri. Nah, mulai saya utak-utik terus, karena jam sendiri, kalau yang lain nggak berani saya. Utak-utik, hanya bisa mulai. Saya tahu lebih dalam tentang Zoom ini. Dan sampai hari ini belum tamat. Dan terus saya kerjakan. Mulai juga saya belajar bagaimana membuat YouTube. Yang tadinya besar dia punya kapasitasnya. Kalau besar kan, kalau buat YouTube kan jadi berat mutarnya. Jadi dibuat kecil. Nah, bagaimana memperkecil kapasitasnya? Bagaimana diproses dulu, kadang-kadang digabung-gabung satu yang lain menjadi satu. Saya terus belajar sampai hari ini. Itu saya lakukan. Dan itu membawa satu keberhasilan. Dan bisa juga memberkati orang lain. Jadi, sungguh indah namanya hidup terencana ini. Dan bisa memberkati banyak orang. Dan sampai hari ini, YouTube yang saya buat, kadang-kadang kalau terlalu panjang, saya bagi 3. Saya potong-potong dan share lagi. Orang-orang berkata, terima kasih Pak. YouTube yang Bapak kirim sangat memberkati. Dan itulah luar biasanya Tuhan kalau kita belajar dengan hidup berencana itu. Itu saya alami. Dan sampai hari ini banyak lagi yang lain. Makanya ada orang bilang begini, kalau sudah tua, udah susah. Otaknya udah jongkok. Tapi saya punya pemahaman, walaupun tua, kalau ibarat pisau yang diasah terus diasah terus, pasti tajam. Dan berulang-ulang diasah. Ya, cukup sekali. 2 kali, 3 kali, 4 kali. Sampai betul-betul kita menguasainya. Nah, ketika kita menguasainya, sungguh indah kita bisa menceritakan bagaimana pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Dan hidup kita dijamin oleh Tuhan. Hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, ini pengalaman saya sendiri. Silakan Mr. Tali Welilim. Ada kalau bisa bagikan, silakan. Tali Lim. Tali Lim bisa buka mic-nya. Ya, sambil menunggu Tali Lim, kita berikan kepada Rina Tarigan. Silakan Ibu Rina. Nah, Ibu Tarigan, buka mic-nya dan buka video. Pak, sementara kasih dulu yang lain. Kami masih apa lagi nih? Kasih dulu yang lain ya, Pak. Oke. Kalau begitu, Bapak Arfan Nauzamili, silakan Bapak Arfan Nauzamili. Bisa bagi kesaksiannya, pengalamannya, sehingga itu memberkati banyak orang, Pak Arfan. Silakan Pak Arfan. Ya. Nona Deria aja Pak Surbakti. Oh, yang mana? Ya, izin Pak. Iya, shalom Pak. Izin pagi ini lagi rapat pelayanan di gereja ini. Iya. Saya ikuti aja nanti live-nya di YouTube Pak. Saya lagi sedang ada rapat di gereja. Oh, gitu ya, Pak. Oke. Ya, nggak apa-apa. Makasih. Ya, baik, makasih Pak. Ya, makasih. Ya. Ibu Mimi bisa bagikan pengalamannya. Nona Deria aja Pak. Dari Do. Oke, silakan dari Do. Nona Deria maksudnya Pak. Kasih Nona Deria. Saya masih di luar nih Pak. Deria. Oke, Deria silakan. Deria. Pretes. Ya, silakan bagikan pengalamannya berkaitan dengan pelajaran kitab malam ini. Iya, selamat malam.
mungkin sedikit yang saya bisa bagikan ini. Jadi ketika setelah selesai saya sebagai apoteker, itu saya masih sempat nganggur dulu 1 tahun, dan setelah itu di tahun 2010 saya bekerja. Pada saat itu saya bekerja juga bukan sebagai seorang apoteker. Saya bekerja hanya sebagai asisten pembantu apoteker utama. Jadi paling tidak langsung melakukan tanggung jawab sebagai apoteker, bantu dalam berbagai hal, misalnya untuk akan sapu ruangan, membersihkan debu-debu, itu semua saya kerjakan. Ya, jadi kadang saya bertanya, kenapa saya melakukan ini padahal saya sarjana, saya punya ijazah sampai 2. Tapi memang segala sesuatu yang tidak kita rencanakan itu Tuhan punya rencana. Jadi setelah itu, setelah papa dan mama saya meninggal, saya dipanggil salah satu rumah sakit. Posisinya saya masih di Ambon waktu itu. Dan pada saat itu, setelah saya dipanggil, 3 bulan saya bekerja, dan saya diangkat sebagai, saya punya posisi yang pas untuk seorang apoteker, yaitu sebagai kepala instalasi farmasi. Saya terkaget-kaget, terheran-heran, tapi itulah segala sesuatu yang seperti tadi Pak Subarti bilang, tidak terencana, tapi kalau kita mau terus belajar, kita mau belajar dari ilmu, dari pengalaman dari orang lain, pasti kita bisa. Karena jadi pada saat saya ditunjuk untuk menjadi kepala instalasi farmasi, saya sudah tidak kaget, karena di rumah sakit yang pertama saya kerja, saya belajar bagaimana ilmu manajemen farmasi, bagaimana cara memesan obat, bagaimana cara kita hutang pada perusahaan-perusahaan obat, itu cara mengatasinya seperti apa, perbelanjaan, perhitungan sebulan itu seperti apa. Jadi itu saya dapat ketika saya bekerja selama 2 tahun di rumah sakit yang lama, yang hanya sebagai asisten pembantu apoteker. Dan saya bersyukur bahwa memang ketika sesuatu yang tidak kita pikirkan, itu kita alami, itu Tuhan punya rencana. Jadi pada saat saya dipakai untuk jadi posisi sebagai KA instalasi farmasi, saya sudah tidak kaget lagi, saya bisa melakukan semuanya di usia yang masih muda. Pada saat itu masih 28 tahun atau 29 tahun saya sudah menjabat seperti itu. Setelah itu tiba-tiba kita melakukan studi banding ke salah satu rumah sakit di Jakarta Pusat, Rumah Sakit PGI Cikini, pasti semuanya tahu. Dan saya langsung ketemu dengan KA instalasi farmasinya. Dari situ beliau mencatat nomor telepon saya, dan setelah saya kembali ke Ambon 1 tahun berikutnya, beliau memanggil saya untuk bisa nggak join di Rumah Sakit PGI Cikini. Saya berpikir dan saya berdoa, ternyata saya menerima tawaran itu, dan saya langsung berangkat untuk bekerja di Rumah Sakit PGI Cikini. Jadi sampai di sana pun bekerja pertama sebagai karyawan dulu, setelah itu ada posisi-posisi yang dikasih kepada saya juga. Itu adalah sebuah pengalaman sampai pada akhirnya saya harus selesai dengan tanggung jawab saya karena kondisi. Tapi saya bersyukur bahwa meskipun di usia muda, saya sudah pernah merasakan posisi-posisi dalam sebuah pekerjaan yang saya jalani. Karena pertama, saya berdoa dan mengandalkan Tuhan untuk semua itu. Dan yang kedua, saya belajar bahwa tidak harus kita itu punya titel dan kita langsung menjadi seorang yang punya posisi yang tinggi. Kita harus belajar dari yang rendah, supaya pada akhirnya ketika kita sudah matang di yang rendah, pasti kita akan dipakai untuk sesuatu yang besar. Jadi sampai dengan saya punya kondisi seperti ini juga, sampai saat ini saya masih kondisi begini, tapi saya bersyukur masih ada yang konsultasi obat, konsultasi sakit dengan saya,
dan itu adalah sebuah mungkin kunci sukses juga untuk kedepannya, saya tidak tahu, tapi saya percaya untuk saat ini Tuhan masih mempercayakan itu bagi saya. Dan saya bersyukur untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan siapkan dan persiapkan dalam hidup saya. Itu saja Pak Subakti yang bisa saya bagikan. Ya, terima kasih Iria De Pretes. Nah, saya baca dari kehidupan terencana adalah cara terbaik. Nanti sudah selesai, nanti Ibu Nur lanjutkan juga sampai mana nanti saya baca. Ibu Nur bisa nanti ikuti. Kehidupan terencana adalah cara terbaik untuk meningkatkan hidup Anda. Banyak orang mempunyai impian besar, tetapi sedikit yang benar-benar melanjutkan menghidup impian itu. Kehidupan terencana menggerakkan Anda dari hasrat untuk bertindak. Itu memampukan Anda untuk melanjutkan. Tindakan kecil yang terencana selalu lebih kuat daripada niat baik yang mulia. Jalur pasti menuju kehidupan yang lebih baik adalah tindakan terencana positif yang konsisten. Kehidupan terencana mengajarkan Anda nilai tentang berpikir ke depan. Orang-orang yang tidak mempunyai rencana bangun setiap hari dan terkejut dengan apa yang terjadi pada mereka. Kehidupan terencana berarti tidak membiarkan hari menyelinap pergi. Orang-orang yang hidup terencana berpikir ke depan dan merencanakan hari yang mereka inginkan. Seperti dicatat oleh John C. Maxwell, orang yang berpikir sebelum bertindak adalah 10 kali lebih efektif dari orang yang tidak melakukannya. Lanjut Ibu Nur, kehidupan terencana. Ibu Nur ada? Ya. Kehidupan terencana menginspirasi Anda supaya setiap hari berarti. Terlalu banyak orang berharap untuk membuat perbedaan suatu hari nanti. Mereka menunggu lebih banyak waktu, lebih banyak uang, lebih banyak status, lebih banyak pengaruh, atau lebih banyak peluang. Sebaliknya, bila Anda hidup secara terencana, Anda melihat hal-hal secara berbeda. Anda menyadari bahwa sekarang adalah satu-satunya hari yang pasti bagi Anda untuk membuat perbedaan. Kemarin telah berlalu, besok tidak ada jaminan. Apabila Anda hidup dengan pola pikir terencana, Anda menyadari peluang tak terhingga yang mengelilingi Anda di setiap harinya. Peluang untuk membuat perbedaan dan Anda memaksimalkan peluang itu. Lanjut terus. Kehidupan terencana memungkinkan Anda melakukan perubahan satu langkah setiap saat. Jika Anda ingin menjadi terencana dan menjalani kehidupan yang bermakna, ada kabar baik. Anda tidak perlu mengubah segalanya. Tetapi ada juga berita buruk. Anda harus mengubah sesuatu. Orang yang terencana mengerti bahwa mengambil langkah yang disengaja, konsisten, dan terarah akan meningkatkan kehidupan mereka dan kehidupan orang-orang di sekitar mereka. Sebagai Anne Frank berkata, betapa indahnya jika tidak ada orang yang harus menunggu 1 menit pun sebelum memperbaiki dunianya. John C. Maxwell mengajarkan bahwa rahasia kesuksesan ditentukan oleh agenda harian Anda. Mengapa dia mengajarkan ini? Ini karena apa yang terencanakan dan benar-benar Anda lakukan hari demi hari menjadi gaya hidup Anda. Gaya hidup Anda lebih daripada apapun memengaruhi hasil hidup Anda. Jika ingin sukses dan membuat perbedaan, Anda harus mengembangkan gaya kehidupan terencana. Lakukan itu. Anda akan mengalami perubahan yang diinginkan. Ya, terima kasih Bu Nur. Ya. Jadi saya bisa melihat ya, kalau orang hidup terencana itu sangat jauh lebih baik
cara dia memandang sesuatu, cara dia berpikir, cara dia bertindak itu sangat jauh lebih baik. Nah, saya bisa melihat ya beberapa hal dari orang yang statusnya hamba Tuhan. Nah, saya tanya begini, apa pandangan Anda ke depan untuk memajukan dalam sebuah komunitas ini? Ada nggak dipikirkan? Jawabannya itu saya sangat kaget. Kagetnya bukan dalam hidup terencana. Hanya dibilang kita belum punya duit. Nah, ketika bilang kita belum punya duit, bagi saya itu adalah jawaban yang asal jawab. Betul. Tapi kalau orang yang hidup terencana, dia akan menjelaskan langkah demi langkah apa yang dia akan lakukan. Kenapa? Karena ukuran orang sukses itu bukan dimulai dari uang. Ada orang punya uang banyak tapi nggak tahu berbuat apa-apa. Kenapa? Karena dia tidak punya perencanaan apapun. Jadi saya bisa membaca seseorang ketika dia menyampaikan sesuatu. Orang ini tidak terencana dalam hidup. Hanya ke sana kemari, ke sana kemari, ke sana kemari, seperti orang jalan-jalan. Ya. Tapi orang yang hidup terencana tadi, dia tahu peta yang dia akan lewati atau denah yang dia jalani. Dia tahu. Kenapa? Ketika dia buka mata pagi-pagi, dia tidak berpikir tentang negatif, tapi dia berpikir tentang positif, apa yang Tuhan siapkan masa depan, apa yang Tuhan mau kerjakan. Maka orang yang berpikir positif itu jauh lebih sehat daripada orang berpikir negatif. Nah, kadang-kadang kenapa orang sakit juga sakit dan sakit dan sakit? Karena terlampau banyak berpikir tentang negatif. Jadi orang negatif. Selalu negatif. Nah, pelajaran kita hari ini, bagaimana kita bisa menyikapi setiap keadaan berpikir positif, sehingga kita bisa merencanakan jauh ke depan bagaimana Tuhan berkarya. Walaupun umur kita ya katakanlah sudah 60 ke atas lah. Pak Robert sudah 70 Pak ya. Pak Robert atau mendekati kali ya. Ya. Tapi yang jelas ya ketika kita hidup dalam terencana itu jauh lebih baik. Karena Tuhan mau bahwa kita bukan hanya punya visi, tapi bagaimana punya misi. Visi dan misi itu sejalan. Kalau hanya visi, itu hanya dalam kategori tadi, kalau saya artikan di sini tadi, niat. Tapi kalau misi itu suatu tindakan sesuai dengan niat itu sendiri. Nah, saya percaya malam hari ini, yang ikut belajar life changing ministry ini, hidupnya sangat berbeda dengan orang yang tidak memberikan dirinya diperlengkapi. Dan malam ini saya bersyukur bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Tuhan akan membawa satu kehidupan kita tampil beda dengan hari-hari sebelumnya. Dan saya sangat optimis ini. Jadi inilah pengarahan hari ini. Saya tidak membahas untuk pelajaran kita yang seharusnya ya kehidupan terencana Anda dapat membuat kisah hidup yang hebat. Tapi kita akan lanjut nanti untuk pertemuan berikutnya. Kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan tentang maksud dan kehendak Tuhan. Karena Tuhan merencanakan
bahwa tidak satu pun yang gagal, tapi hidup yang berdampak, hidup yang maju, hidup yang menjadi satu kesaksian, sehingga benar-benar kehidupan Kristus itu nyata, terlihat melalui kami Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur hari ini kami adalah orang-orang yang sudah berkati, karena kami mengerti maksud dan kehendak Tuhan itu baik adanya untuk hidup kami sekarang dan hidup akan datang. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.